Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabar? Baik. Selamat siang semuanya, apa kabar? Baik. Selamat siang muridku, selamat siang guru. Selamat siang semuanya, apa kabar? Baik. Oke, semoga beneran baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Amin. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan supaya ilmunya bermanfaat. Jangan ada yang ngobrol ya. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Namanya yang dipanggil, silakan maju untuk di-scan wajahnya ya. Silakan Aida. Lanjut. Diam dulu. Lihat ke dalam. Oke. Lanjut si Sylvia. Diam dulu, Beb. Ya, diam dulu ya, anakku. Sudah presensi. Selanjutnya Novita. Ya, alhamdulillah ya hadir semua. Atau mungkin ada yang tidak hadir? Hadir semua. Sebentar ya. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini Ibu mau bertanya dulu, apakah sudah pada makan siang? Ya sudah, yang belum, nanti setelah pembelajaran atau istirahat kedua kalian makan siang ya. Untuk yang sudah makan siang, semoga tetap terjaga semangatnya, jangan mengantuk karena biasanya pembelajaran siang hari sudah makan, kenyang, jadinya ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar secara berkelompok untuk berdiskusi dan nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan tugas secara individu. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Ibu sudah mengirimkan tautan di grup kelas. Kalian bisa mengecek ya. Gunakan username dan password yang sudah Ibu berikan. Silakan untuk masuk terlebih dahulu. Nah, sudah? Ibu mau bertanya, di sini ada yang sering nonton film Doraemon? Sering. Kira-kira apa yang ada di dalam film Doraemon itu? Terus? Kantung ajaib. Terus? Oke. Betul. Lalu tokoh apa yang menarik menurut kalian? Pasti tentunya Doraemon, karena Doraemon adalah tokoh utama dari film tersebut, karena namanya aja Doraemon. Lalu jika kalian memiliki kantung ajaib seperti Doraemon, apa yang akan kalian lakukan? Pergi luar umroh. Amin. Semua yang kalian ungkapkan itu betul semua. Berarti Doraemon itu sudah akrab pada kegiatan kalian sehari-hari ya, sudah tidak asing kan? Nah, di sini Ibu akan memperagakan dua cerita. Nanti kalian coba amati, kalian cermati. Maka dari itu gunakan kemampuan menyimak kalian dan mendengar kalian. Nanti Ibu akan meminta cari perbedaan dari cerita yang Ibu peragakan.
Cari perbedaan cerita yang ibu peragakan. Suatu hari, datang seorang perempuan tua ke pemuda yang kaya raya. Ia memiliki perahu yang sangat besar, mewah, dan memiliki banyak tumpukan emas. Malin, ini ibu nak, ini ibu. Kemudian pemuda ini menjawab, siapa kau? Kau bukan ibuku. Ibuku tidak berpenampilan lesuh sepertimu. Aku adalah keturunan bangsawan, sedangkan kau hanya pengemis. Ya Allah Malin, mengapa kau tega berkata seperti itu kepada ibu? Ya Allah, kalau memang Malin ini adalah anakku, semoga kau beri ganjaran yang pantas untuk Malin. Perlahan, tubuh Malin berubah menjadi batu. Cerita yang kedua. Suatu hari, di hutan yang amat lebat, dipenuhi oleh peri-peri kecil yang amat lucu. La 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 la. Hari ini indah sekali. Aku ingin memanen stroberi yang sudah aku tanam. Stroberi ini bukan hanya sekedar buah, tetapi dia juga menyembuhkan penyakit jika manusia memakannya. Tiba-tiba datanglah seorang raksasa. Duk, duk, duk. Hah, apa itu? Apa itu? Ternyata maksud raksasa ini adalah ingin meminta stroberi ini untuk menyembuhkan salah satu keluarganya. Hai peri, aku datang untuk meminta stroberimu. Tapi untuk apa? Aku ingin menyembuhkan anakku. Memangnya sakit apa dia? Dia sakit dikutuk oleh penyihir. Ya sudah, aku akan berikan stroberi itu untuk anakmu. Semoga ia lekas sembuh. Baik, terima kasih Peri. Nah, dari kedua cerita yang sudah Ibu peragakan, kira-kira apa perbedaannya? Apa? Boleh tunjuk tangan dulu? Ya, silakan Melinda. Cerita Malin Kundang ya Bu, terkenalnya itu sebagai cerita rakyat. Jadi mungkin ada sebagian masyarakat yang mempercayai bahwa cerita itu nyata. Iya. Kalau yang kedua itu kan ada raksasa ya Bu, yang mana mungkin kurang lah, ada yang mempercayai bahwa itu nyata, jadi itu fiktif atau hayalan. Ya, betul. Tepuk tangan dulu untuk Melinda. Ya, jadi perbedaan dari kedua cerita yang Ibu peragakan, cerita yang pertama adalah tentang cerita rakyat, yang kedua tentang cerita fantasi. Karena cerita rakyat memang mungkin bisa dibilang ada sesuatu yang menjadi ada karangan, karena penulis dari suatu cerita rakyat kan tidak ditemukan ya. Sedangkan kalau untuk cerita fantasi itu memang dibuat secara sengaja. Nah, perbedaannya adalah karena cerita rakyat itu dipercaya dari suatu daerah, sedangkan untuk cerita fantasi ini bisa dibuat oleh siapapun, seperti itu. Oke, bisa dipahami? Ya, selanjutnya kita masuk ke materi. Diperhatikan ya. Ibu mau tahu dulu ada yang tahu cerita fantasi itu apa? Lalu? Karangan. Baik.
Cerita fantasi adalah teks yang berisi tentang cerita imajinatif atau hayalan. Cerita fantasi biasanya dinamakan dengan cerita hayalan, fiksi atau tidak nyata. Lanjut. Tujuan cerita fantasi biasanya untuk sebuah hiburan yang pertama. Yang kedua, bisa masuk dalam cerita hayalan yang dibuat oleh pengarang. Jadi siapapun bisa membuat cerita fantasi. Nah, ini tadi yang sudah Ibu berikan contoh ya tentang Doraemon. Bisa kalian lihat teksnya. Ciri-ciri cerita fantasi. Ada yang tahu? Tidak semuanya selalu berhayal. Jawabannya? Betul. Ada lagi? Seratus. Cerdas. Bagus. Jadi ciri-ciri cerita fantasi adalah ceritanya bersifat hayalan, tidak nyata, latar tempatnya biasanya bisa menembus ruang dan waktu, tokoh dan cara memilih wataknya unik, lalu bahasa yang digunakan biasanya variatif atau bisa dibilang lebih digunakan bahasa sehari-hari, jadi lebih akrab dengan kita ya, tidak terlalu kaku. Ibu ada kuis. Siapa yang mau menjawab? Husain. Silakan. Salah satu ciri dari cerita fantasi adalah tokohnya memiliki keunikan, kecuali waktunya 51 detik. A. Memiliki kesaktian. B. Saling menolong. C. Mengalami peristiwa misterius. D. Dapat menerobos dimensi waktu. Kita coba lihat ya. Betul. Tepuk tangan dulu. Oke. Baik, kita lanjut ya. Nah, adapun unsur intrinsik dari cerita fantasi ada tema, ada penokohan, latar, setting, dan kemudian alur. Alur sendiri juga dibagi menjadi 3, ada alur maju, alur mundur, alur campuran. Kemudian untuk latar ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, yang terakhir ada kuis lagi. Siapa yang mau jawab? Dila, silakan. Apa jawabannya? Jenis cerita fantasi semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata disebut dengan betul. C. D. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan tugas secara berkelompok. Kalian akan berdiskusi. Ibu akan memberikan barcode satu persatu untuk setiap kelompok. Kelompoknya ke belakang ya. Kalian bisa men-scan-nya menggunakan website Bastra yang sudah Ibu kirim ke grup. Ini ya Sofi. Dan ini untuk LKPD-nya. Sudah? Ya. Yap. Sudah selesai? Silakan kelompok Yunita maju. Yunita perwakilan saja. Iya. Iya. Tentang cerita apa Yunita? Yunita mau tentang cerita Cinderella. Oh ya, tepuk tangan dulu untuk Yunita. Terima kasih. Silakan duduk kembali.
Jadi untuk jawaban Yunita dan kelompoknya sudah sangat tepat ya. Boleh tepuk tangan? Nah, selanjutnya ada yang mau membantu Ibu untuk menyimpulkan materi hari ini? Apapun, siapapun. Silakan Hussein. Iya. Adalah sebuah genre cerita yang berbentuk khayalan, angan-angan atau imajinasi pengarang yang diceritakan dalam alur normal. Betul. Tepuk tangan dulu untuk. Iya betul. Jadi untuk materi hari ini berkenaan tentang cerita fantasi yang artinya berkenaan dengan cerita hayalan, imajinatif. Adapun untuk ciri-cirinya yaitu memiliki keunikan dari setiap tokohnya, dapat menembus ruang dan waktu, dan juga bahasa yang digunakan akrab dengan kita sehari-hari. Adapun unsur intrinsik ya, yaitu ada tema, tokoh, latar, alur. Ya betul. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya mau nanya Bu, kalau cerita fantasi itu kan katanya bersifat imajinasi ataupun hayalan. Tapi kenapa sih masih ada cerita fantasi yang sering terjadi di dunia nyata? Ya, ada yang mau menjawab? Membantu menjawab? Ya, karena ini adalah salah satu dari kekurangan cerita fantasi ya, Sofa. Selain memang karena dibilang cerita yang imajinatif, tetapi sudah karena sering akrab dengan kehidupan sehari-hari, maka dari itu ceritanya diangkat dengan kehidupan sehari-hari. Begitu Sofa? Terima kasih ya. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Selanjutnya boleh ditutup oleh KM. Ya, jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan. Kalian bisa lihat di website, di ikon tugas. Nanti Ibu akan memberikan fitur tugas yang bersifat tugas individu. Mengerti? Ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jangan lupa Ibu akan membagikan tentang kesan dan pesan ya untuk pembelajaran hari ini. Ditulis.